أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يقول جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung banyaknya. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini adalah nikmatu as-sihhah war-rahah, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Yang dengan dua nikmat ini kita berusaha untuk menggapai nikmat yang jauh lebih abadi. Nikmat apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan nikmat ini di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i. Ketahuilah bahwasanya dua nikmat ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu war-rahatu. Ada dua nikmat yang agung, nikmat yang besar setelah iman dan Islam, yang banyak manusia melalaikannya, melupakannya, tidak membawanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Andai dua nikmat itu salah satunya dicabut oleh Allah dari kita, maka wallahi, demi Allah, kita tidak akan pernah bisa menghadiri salat jamaah dan juga ikut kajian ini. Wallahi, ya, maka kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat yang lain berserta dua nikmat yang agung tadi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan tentang fasal dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala. Faslun awhamun fid du'a, kerancuan di dalam berdoa, ilusi, fata morgana di dalam berdoa. Kemarin sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu tabaraka wa taala tentang banyaknya orang yang tertipu, terpedaya. Dia menganggap bahwasanya dengan doa ini kemudian diampuni segala dosa-dosanya, menyebabkan dia itu masuk ke dalam surga, dijauhkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya ketertipuan semata. Kita lanjutkan. Kemarin terakhir dalam bab apa? Dalam mereka tertipu dengan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ridho kalau seorang umatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, itu memang benar. Tetapi bukan berarti mereka kemudian terus-menerus dalam kemaksiatan, tidak, terus-menerus terlena di dalam dosa-dosa besar, tidak. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita baca kelanjutannya, wa hadza min akbahil jahli, dan ini merupakan seburuk-buruk kebodohan orang yang berpikir mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa besar, kemudian tertipu, terpedaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabbmu wahai Muhammad akan memberikan kepadamu kemudian engkau menjadi ridha. Ya,
Kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak ridha kalau satu umatnya pun masuk ke dalam neraka. Wahada min akbahil jahl wa abyan al-kadhibi alaih, dan juga terang-terangan mendustakan ayat ini atau mendustakan Rasulullah SAW. Fa innahu, maka sungguhnya dia Rasulullah SAW yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla, bahwasanya Nabi Muhammad itu ridha terhadap apa yang Allah Rabbul Alamin ridha terhadapnya. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dibud dhalamah, maka sesungguhnya Allah itu ridha terhadap apa? Orang yang berbuat zalim itu disiksa nanti di yaumil qiyamah. Yurdihi ta'dibud dhalamah wal fasaqa, dan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, wal khawanah, dan orang-orang yang berbuat khianat, wal musirrina alal kabair, dan orang-orang yang terus-menerus tenggelam di dalam dosa-dosa besar. Kita pahami kemarin bahwasanya ada orang yang terberdaya terus-menerus melakukan dosa besar, terus-menerus melakukan kemaksiatan, kemudian dia terberdaya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tak ridho kalau ada satu umatnya yang disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah Rabbul Alamin itu ridho kalau orang-orang yang berbuat kedoliman, orang-orang yang fusak, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar itu disiksa nanti di yaumil qiyamah. Allah ridho. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak ridho terhadap apa yang Allah Rabbul Alamin ridho? Ini nggak mungkin gitu. Jadi alasan mereka orang-orang yang terus-menerus tenggelam di dalam dosa-dosa besar, ya, apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu akan diberi oleh Allah Rabbul Alamin sehingga Nabi Muhammad itu ridho gitu. Sehingga Nabi Muhammad ridho. Nah, Nabi Muhammad itu ridho terhadap apa yang Allah itu memberikan kenikmatan kepada umatnya, memasukkan ke dalam surganya, dan Nabi Muhammad tidak ridho kalau umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Ini bualan mereka, ini ilustrasi mereka, ini hayalan mereka, bahwasanya Nabi Muhammad gak ridho kalau ada umatnya disiksa oleh Allah. Padahal Allah ridho kalau ada hambanya yang zalim kemudian disiksa nanti di yaumil qiyamah. Ada hambanya yang fusak, orang yang berbuat jahat, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa taala. Teramat jauh kalau Nabi itu enggak ridho terhadap apa yang Allah telah ridho terhadapnya. Mungkin sangat enggak mungkin. Ya, karena Nabi Muhammad itu sebagai penyampai ya terhadap hamba-hamba Allah, terhadap apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad tidak ridho terhadap apa yang Allah ridho? Faham Pak? Ibu-ibu tentang permasalahan ini? Faham apa enggak? Oke. Ini buku ini memang Masya Allah ya, bahasanya Masya Allah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus ya mengkajinya. Kapan kalau kita nggak mengkaji sekarang ya, keburu nanti usia kita telah habis ya. Wa katikali ba'dihim ala qaulihi ta'ala. Begitu pula ada orang yang dia hanya menyandarkan ya, menyandarkan, tak mau mengambil apa sebab, tidak mau beramal. Ya, apa? Dia itu ittikal. Ya, perhatikan kemarin ittikal dengan tawakal itu berbeda kan? Kalau ittikal itu adalah bersandar kepada Allah tetapi tidak mau mengambil sebab, tidak mau beramal gitu. Tapi kalau tawakal mengambil sebab dan juga menyandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika li ba'dihim, sebagaimana penyandaran sebagian mereka ala qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu apa? Mengampuni semua dosa, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Maka model ayat ini namanya ayat apa Pak? Ayat